Dan bila ia mendekat denganku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekatnya dengan berlari. Ini hadis qudsi. Berarti hadis qudsi itu adalah firman Allah melalui mulut Rasulullah. Allah berjanji, aku berada dalam sangka hambaku. Hamba yang dimaksud adalah manusia. Dan Allah berjanji, jika manusia mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat satu tangan. Jika manusia mendekat satu tangan, Allah mendekat dua tangan. Jika manusia mendekat dengan berjalan kaki saja, Allah akan mendekat berlari. Artinya, Allah akan mengabulkan semua permintaanmu sejauh permintaanmu itu ada dalam keyakinanmu. Paham? Yakin? Maka saya bertanya kepada Anda, nah siapa di antara kalian yang ingin lulus dengan ASPD tertinggi kalangan saya? Terus saya ulang sekali lagi, pertanyaan saya itu sebenarnya adalah doa. Saya punya pengalaman. Ini kemudian aku sudah nggak cerita banyak. Anda itu nggak paham-paham. Kira. Oke, ini jadi lama pelatihan saya. Mudah-mudahan selesai. Teman-teman, saya punya murid namanya Taat. Nanti kalau ada izin dengan BA. Serius? Namanya Taat. Tahun 2007. Taat ini tertaati kata kata dengan sangat taat. Tapi Taat ini tapi tetap di waktu sekolah soalnya saya sudah bahasa Inggrisnya goblok. Diulang hahok. Taat. Nah, maka kami kemudian mengkhawatirkan si Taat. Saking khawatirnya kami berupaya sekuat tenaga. Treo Taat itu bijinya rata wae. Paling dia dapat do, re, masuk biji matematika seberapa? Satu aja nggak ada. Kami semuanya khawatir. Bahkan saya kemudian mengadakan kegiatan semaan Al-Quran 2 hari 2 malam. Taat ini mengikuti dengan sangat baik. Dia 2 hari 2 malam itu gak izin pulang. Yang lain masih izin kepit perutnya mules apalah. Taat ini gak pulang. Sampai akhirnya ujian hari pertama pagi-pagi ada teman saya namanya Bu Siti Nurjana, guru mata pelajaran biologi. Itu mencari saya, Pak Ayes di mana ya? Pak Ayes di mana? Ada yang bilang Pak Ayes di ruangannya. Akhirnya Bu Siti Nurjana itu mendatangi saya. Ketika Bu Siti Nurjana mendatangi saya, Bu Siti ini langsung bertanya begini, Pak Ayes, Taat besok lulus ya? Dan dia sambil begini tangannya. Padahal Bu Nurjana itu kalau ketemu ke saya biasanya hanya begini aja. Assalamualaikum Pak Ayes. Pak Samsul kenal sama Bu Siti Nurjana. Pak Samsul kepala kalian itu tahu sama Taat. Jadi kalau omongan saya ini omongan membual, nanti konfirmasi pada Pak Samsul. Dan ketika Bu Siti Nurjana begini, ada seorang wanita yang menyodorkan tangannya begini ngajak salaman. Kalau saya begini aja Bu, itu akan melukai hatinya. Sebagai lelaki sejati, tidak akan melecehkan wanita. Maka saya sambut salaman beliau. Aku mikir halal-haram. Tak sambut ketika saya sambut, bener tangan saya diremas sambil dia bertanya, Pak Ayes, Taat luluskan besok? Taat luluskan? Ini ujian belum mulai. Tapi Pak Gubernur saya masih begitu. Saya bingung mau menjawab. Ujian belum mulai, saya bukan kepala dinas, saya bukan menteri pendidikan, saya bukan malaikat. Bagaimana saya ditanya, Pak Ayes Taat luluskan? Bingung saya. Saya nggak menjawab. Ketika saya nggak menjawab, Gubernur kemudian mulai berkata-kata. Dan dia bilang, Pak Ayes, jawab dong. Taat bisa luluskan. Ketika Gubernur sudah mulai begini dan mulai terkurai air matanya, sebagai lelaki saudara, tidak akan membiarkan seorang wanita menangis terlalu lama. Akhirnya tangan kiri saya turunkan, saya dekat tangannya untuk menenangkan. Saya dekat sambil saya jawab begini, Gubernur, kalau Gubernur mendoakannya sampai seperti itu, Taat pasti lulus. Gubernur ini langsung berbinar matanya, tangan saya dilepas dan dia pegang dadanya begini. Alhamdulillah Taat lulus. Ujian belum mulai. Alhamdulillah
alhamdulillah tak lulus. Untungnya kan kita aja udah dilepas dulu baru dia pegang dadanya. Coba kalau dia melepas tangan saya. Alhamdulillah tak lulus. Akhirnya apa yang terjadi? Saya waktu itu masih muda. Guru saya masih muda. Saya belum betul-betul mendalami sebagai seorang guru. Maka begitu bisitu Nurjana keluar dari ruangan saya juga ikut keluar dan saya mencari murid saya yang bernama Muhammad Nur Satio. Saya cari, saya panggil, wah sini wah, karena dia namanya Muhammad Nur Satio tapi panggilannya Wowo. Wah sini wah. Satio datang ke saya bilang, wah, tak cak ruangan tuh kalau gue, nggih Pak, taat tanggung jawabmu, siapa? Cah pintar, saya hanya bilang taat tanggung jawabmu, dia bilang siap. Berarti dia tahu maksud saya. Maksud saya apa ya? Ngerti ya? Tahu. Ayah bilang, wah aku bisa membuktikan kata-kata saya di depan wanita. Bangga saya. Jam pertama selesai, langsung saya tarik lagi, saya kontrol. Satio, bukan sadar ya Pak, tidur. Bukan sakit di mana kamu nggak bisa kerjakan? Saya bisa Pak, tapi taat nggak bisa. Kok memang goblok kok? Aku udah bilang taat tanggung jawabmu itu berarti kamu harus ngadain taat. Ya itu Pak, taat itu tak kasih putih jawaban. Dia bilang nggak usah Mas, dosa. Bener nggak taat? Taat mentaati tata tertib dengan sangat taat. Tapi aku dongkol mangkel. Tak cari taat. Saya cari. Apa yang terjadi? Taat ternyata sholat bukan. Aku gurunya malah orang. Emosi aku. Taat bukan karena masjid di Mantiga itu di lantai 2. Wah aku udah teriak-teriak. Dia dari atas enter apa Pak? Bodoh. Saya langsung begini. Sini. Saya nggak udah. Aku kan biasanya mas ini mas tak kasih tahu. Enggak, saya udah emosi banget. Sini. Coba. Gua dia datang itu udah koplok. Koplok. Kamu satu ruangan sama Satio? Enggak Pak. Kamu tadi biasanya Satio? Enggak. Kamu nggak mau? Enggak. Goblok. Enggak. Saya marah-marah. Nanti marah Satio, tahu? Jangan masuk lagi. Masuk. Jam kedua saya sudah agak pesimis sebenarnya. Jam kedua selesai, saya kontrol lagi. Piwo, udah pelan gitu, udah mesal. Piwo, tetap boten kurun nih Pak. Wah dasar akhirnya goblok mau diarahnya. Jadi 3 hari ujian nasional dengan 6 mata pelajaran itu taat mengerjakan sendiri. Bisa dibayangkan lewat itu boleh digital yang jamak-jamak saat itu. Saya pastikan taat hancur lebur. Padahal dulu aturannya Pak, sebelum kamu sekolah saat ini, itu 1 saja mata pelajaran dari 6 mata pelajaran 1 saja di bawah 4 itu nggak lulus. Padahal tadi biji papat angel. Tak pastikan taat tidak lulus. Pas 2 hari sebelum pengumuman, kepala sekolah dipanggil ke dinas pendidikan. Kepala dinas pendidikan yang namanya Pak Sugito, yang saya omongkan dari semua nama itu persis apa adanya. Karena ini bukan jualan, tapi ini kisah nyata. Nah Pak Sugito berpidato, apa yang terjadi? Tahun itu Indonesia hancur, Jogja hancur. Bahkan ada SMK negeri yang lulus hanya 2 orang, 1 sekolah yang lulus hanya 2 orang. Nah kepala sekolah diundang ke dinas. Setelah Pak Dito pidato, yang pidato lagi siapa? Kapolda pidato kepada para kepala sekolah yang khawatir sekolahnya dibakar oleh murid-muridnya. Lapor, akan kami siapkan regu brimob, batalion komplit. Wah ngeri dulu. Aku yang bayangin, nek tak ada bakal ngamuk, kamu carane ngamuk. Karena saat itu aku dulu suka pasang-pasang
dekorasi. Jadi saya itu kalau promosi sebagai guru di madrasah aliyah, gue boleh murid sampai MTS gini itu tak backup. Ketika mau perpisahan, kami yang bikinkan panggung, kami yang bikinkan dekor. Aku waktu itu mau dekor di MTS, memperoleh MTS berapa itu? 3. Wah itu, bisa baca itu. Aku mau ke sana itu, tadi itu nempel-nempel mobil saya begini. Saya tanya, mau ikut? Iya. Jadi dia mau bilang Pak Ades ikut, itu aja nggak bisa. Nah itu oke. Nah akhirnya saya ikut ngantar kepala sekolah saya, namanya Bu Dr. Anda Hajah Sri Suwatiah. Saya antar ke dinas pendidikan. Sampai di sana mendapatkan penjelasan banyak itu. Setelah itu kepala sekolah dipanggil satu persatu untuk menerima transkrip nilai. Ketika kepala Man Yogyakarta 3, Bu Sri maju, saya ikut maju di belakangnya Bu Sri. Dan ketika Bu Sri sudah mendapatkan transkrip nilai, Bu Sri harus mengisi berita acara. Ketika Bu Sri sedang mengisi berita acara, saya rebut transkrip nilainya. Ini Bu, ambil Bu. Langsung saya cari. Yang saya cari bukan nama Roh Muhammad Nur. Kok kamu tahu? Pintar berarti kamu. Padahal kamu belum lahir kan? Tapi kamu tahu katanya. Begitu saya lihat nama mata pelajaran taat, kaget saya. Nggak ada yang di bawah 7. Maka saya langsung teriak, "What ejian!" Sampai Bu Sri itu bertanya, "Sinten Pak Andi Sengedan?" Ya aku dia dulu tapi budak saya itu. Jadi harus sangat alhamdulillah, subhanallah malah. Wong aku nakal kok biyen kok. Sampai kowe ejian. Ini usah tak tunjukkan iki lho Bu. Tadi biasanya goblok banget. Kalau di sini malah aku ya. Bu Sri bilang begini, alhamdulillah, disyukuri mohon Pak Ayu juga. Wah, akhirnya kami pulang rapat. Ada 24 murid kami tidak lulus. Kami rapat sebelum besok pagi diumumkan. Hasil keputusannya yang tidak lulus, serangan pajar, diantar ke rumahnya. Biar orang tuanya nggak usah datang ke sekolah. Kasihan kalau datang ke sekolah nangis. Kami kirim ke rumah. Saya mendapati tugas 3 di daerah Serumbung, Magelang. Saya berangkat sana pagi-pagi habis subuh. Pakai begitu rampung saya balik ke kantor lagi. Sampai di kantor orang-orang sudah pada datang begini. Tak tengok di aula. Bapaknya Taat nggak datang. Kenapa saya kenal sama bapaknya Taat? Apal Taat itu pulang pergi sekolah diantar bapaknya. Tidak pakai sepeda motor. Ngambukin lanang Jawa. Bocah ngerti kawan. Sini kawan. Bayangin nek bocah orang kurang saon sampai diterir bapakmu nganggo pit prisin. Tahu nggak malu wong ora ngerti isin. Saya hafal sama bapaknya Taat. Saya tanya pada teman-temannya, bapaknya Taat kok nggak datang ya? Apa jawab teman-temannya? Soalnya nama Pak Ajis, bapak itu mau yakin mau lulus. Mau yakin tak lulus loh bapaknya. Wah akhirnya tahu bapaknya nggak datang. Langsung inisiatif saya cari wali kelasnya, namanya Bu Rini Utami. Sekarang kalau tidak salah Bu Rini itu pindah buka di SMA Kalasan. Jadi ini semua nama-nama ini bener. Saya minta Bu Rini gede Taat mau pergi, saya antar. Rupanya saya tanya itu rumahnya Taat itu tidak bisa mobil mendekat. Akhirnya mobil saya begini, saya parkirkan di pinggir jalan raya dan saya harus masuk lorong sepanjang 200 meter. Nah saya juga tahu Taat ini karena suka ikut saya. Dia kalau sedang risau, kalau sedang galau, itu suka kejar-kejar. Maka untuk antisipasi kalau saya bilang saya langsung datang ke rumahnya, saya ketuk pintu, "Assalamualaikum." Dia kan pasti sudah dapat bocoran dari SMS, dulu belum ada WA. SMS dari temannya kalau yang diantar itu tidak lulus kan. Ketika saya ketuk itu dia stres, dia kejar-kejar, kan saya tambah kerja. Maka saya gunakan strategi jitu. Saya dari jauh udah teriak-teriak, kowe lulus, maksud saya dari kejauhan itu mendengar berita yang membahagiakan, yang menyenangkan. Kowe luar biasa, ini amplop sampai jam begini. Tak belum dengar, tetangga-tetangganya malah pada keluar lihat saya. Saya bikin orang stres, pagi-pagi teriak-teriak. Tapi saya pede aja. Luar biasa. Wah, akhirnya Taat mendengar dan rumah Taat pintunya terbuka.
Kalau film India dibuat slow motion, taat berlari dari dalam menghadap sambil memanggil saya, Pak Ayes. Kemudian saya rentangkan kanan saya, akhirnya kami berpelukan. Padahal saat itu bangun tidur nggak pakai baju. Rumah tahan nggak ada AC-nya. Di kota Yogyakarta bisa Anda bayangkan. Koyo nyikep terasi. Saya peluk Pak. Kemudian setelah sama lama saya peluk, saya lepaskan. Dan pelukan itu pelukan yang begitu berkualitas. Satu luar biasa. Ketika saya lepaskan, kemudian saya bilang, Mas, kamu kok bisa begini gimana? Dia malah ukur-ukur. Tak kasih tahu nilainya itu Mas. Enten apa toh Pak? Ini loh Mas, bijimu kok bisa sampai semuanya di atas 7. Padahal kamu dulu diajarin Pak Muhammad Rosadewa, kamu gak mau kok? Enggak Pak. Nah dia kok bisa bijinya sampai kamu? Aku lah bebek ngawur ya Pak. Bayangin. Ngawur loh. Ngawur loh. Tapi saya kemudian ingat Bu Nurjana ketika bertanya sama saya sambil menangis. Rupanya doanya, tangisan Bu Siti Nurjana tembus arsy Allah ijabah. Maka teman-teman sekalian, jangan remehkan dengan mengangkat tangan. Jadi orang tua tadi mengangkat tangan di dalam masjid, insya Allah ijabah. Kamu menjadi anak yang sehat, kamu menjadi anak yang cerdas dan prestasi luar biasa. Amin Allahumma. Tepuk satu, dua. Maka saya ulang sekali lagi. Nah, siapa di antara kalian yang ingin lulus dengan ASPD tertinggi? Katakan saya. Siapa? Siapa? Yakin? Jujur? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pertanyaan kedua. Nah, siapa di antara kalian yang sampai hari ini sudah setiap hari belajar di rumah? Katakan saya. Yang cowok ada 4, yang cewek ada 1. Jadi ada 5. Padahal mau saya nunggoni anak esi mau pagbian gitu. Sing ditunggoni anak sing endi. Wong anak era sinau wae kuwi nunggoni anak esi. Wis datane ra bener bias. Sing ngapusi wong tuane kok muridne ora ngerti. Tepuk 1, 2. Jawab pertanyaan saya. Anda tidak menjawab masuk neraka. Nah, apakah benar Allah Maha Kuasa? Awas kalau Anda enggak menjawab ya. Apakah Allah Maha Bisa? Yakin? Oh jawabnya iya. Itu saya enggak yakin. Kalau yakin itu ya. Tak boleh nih. Nah, apakah Allah Maha Kuasa? Apakah Allah Maha Bisa? Yakin? Yakin? Andai kan ada orang berdiri kemudian orang itu dipenggal lehernya sampai kepalanya terlepas, mampu tidak bisa tidak Allah menghidupkan orang ini? Walaupun tanpa kepala? Yakin? Yakin? Tetapi pernah Allah lakukan? Bagaimana kisah Nabi Yahya? Nabi Allah pasti cinta, Nabi Allah pasti sayang. Tetapi ketika Nabi Yahya dihukum pancung, kepalanya lepas dari tubuhnya, Allah tetap mematikan Nabi Yahya. Kenapa? Karena kalau Allah menghidupkan Nabi Yahya, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. You bisa bayangkan satu saja temanmu setiap hari masuk sekolah tanpa apa? Dia pakai jilbab tapi nggak ada isinya. Kalau Allah menghidupkan Nabi Yahya sekarang nggak ada ilmu kedokteran, betul? Maka Allah itu juga maha bisa, tapi Allah juga maha logika. Paham? Satu, dua. Pertanyaan berikutnya. Apakah Allah maha bisa? Apakah Allah maha mampu? Yakin? Yakin? Mampu tidak Allah membuat diri Anda semuanya sempurna 100 tanpa belajar? Yakin? Yakin? Tetapi apakah akan Allah lakukan? Biar Anda maksimal Anda harus paham. Tepuk tangan yang keras untuk pemahamanmu.
Jangan tenang. Musuh sakok ini ngajar. Ini jadi lama di luar aja, minta panas Bu. Kita tahu ini kan video kan ya. Baru ini yang jalan. Dan bandingannya kemarin saya baru baca isi di SMP 4 patem. Ending aku nih orang ini. Yes. Aku cuma selamat aku pohon. Duduk di depan rebutan dengan duduk di depan emosi yang nggak paling kesekalan. Di sana itu begitu akan dimulai pelajaran berutuh rebutan teman yang ngarep kehadirin. Ini hadirin. Nanti akan memimpin doa sekalian. Oke, gitu ya. Dan anak SMP 4 itu besok itu tua bareng sama sampean. Besok bersaing cari kerjaan bareng sama sampean. Siap bersaing ya? Potensinya podo-podo capak kecerdasannya sama apa enggak? Sama saya. Nanti kalau nggak percaya dites kecerdasannya sama saya. Saya beda sikap. Lagi ngomongnya umumnya gini, biasanya banyak ngomong itu ceweknya kayak kok cowok gini. Kayak pasti suka beli bermos. Karena dulu wanita itu juga berkumis, tapi gara-gara kumisnya rontok. Ibu saya bisa ngomong. Oke, nomor 1, 2. Tapi masih banyak penyebab kegagalan teman-teman. Jadi yakin saja untuk tidak turun. Penyebab kegagalan yang paling utama adalah tujuan tidak jelas. Maka hari ini akan kita buat tujuan sejelas-jelasnya, oke? Sebab kalau kamu tujuannya nggak jelas, kamu nggak akan sampai pada tujuannya. Ini sebelahnya sifat namanya siapa? Hah? Salsa. Mbak Salsa pernah naik taksi? Pernah. Ketika naik taksinya online apa offline? Online. Ketika mau naik taksi Grab, kamu harus memasukkan tujuanmu enggak? Kalau kamu nggak memasukkan tujuan, aplikasi melayani kamu enggak, maka tujuan harus jelas. Kalau tujuannya kamu tulis, tentukan tujuan kamu tulis kemana aja aku juga mau. Aplikasi menjalankan apa akan melaksanakan nggak akan bisa melayani. Maka tujuan harus jelas, oke? Nah, maka teman-teman sekalian, kalau tujuannya hanya lulus, nggak usah ngapa-ngapain pasti lulus. Wong kamu sing beli itu, gurunya juga pengen lulus sih. Wong selek sepet, ngerti gue? Paham? Sing pintar ya lulus, sing radong ya lulus, gitu kan? Kalau cuma lulus kayak gitu. Tapi buat apa lulus? Nek bijinya elek, Pak. Maka nilai harus bagus. Kalau nilainya nggak bagus, berarti tujuannya tidak jelas. Ini Pak Wan sekarang akan membagikan apa kertas. Sekarang terima. Ojo tidak ada pesawat.